Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM C1D320018. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial. Ruang lingkup pembahasan. Definisi teori penetrasi sosial. 4 asumsi teori penetrasi sosial. Mengupas lapisan hubungan, analogi bawang pertukaran sosial, biaya dan keuntungan dalam berhubungan, tahapan proses penetrasi sosial. Berikut ini adalah tokoh utama teori penetrasi sosial. Yang pertama yaitu Irwin Altman dan Dalsman Taylor. Definisi teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi lebih intim. Keintiman di sini bukan secara keintiman fisik, tetapi dimensi keintiman yang lain termasuk intelektual dan emosional, dan hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Selanjutnya itu asumsi metode teori. Teori penetrasi sosial termasuk paradigma Craig, yakni sosio-psikologis. Manusia tidak bisa memahami realitas hanya berdasarkan pengalamannya sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan yang lainnya. Sehingga kaitan penetrasi sosial dan sosio-psikologi terletak pada nilai dan budaya yang masuk dalam diri individu, yang kemudian dipertukarkan dalam komunikasi dengan orang lain yang menjadi partner. Selanjutnya itu asumsi teori penetrasi sosial. Pertama, hubungan mengalami kemajuan dari tidak menjadi intim. Hubungan komunikasi antar orang dimulai pada tahapan sosial dan bergerak menuju tahapan yang lebih intim. Perbincangan awal ini mulanya terlihat tidak penting, tetapi perbincangan ini kemungkinan seseorang untuk menilai pasangannya dan memberikan kesempatan bagi tahapan awal pengembangan hubungannya. Kedua yaitu pengembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Dalam setiap hubungan secara pasti akan memprediksi arah suatu hubungan tersebut dan menduga secara pasti masa depannya. Orang tampaknya memiliki mekanisme penyesuaian yang sensitif yang memampukan untuk memprogram secara hati-hati hubungan interpersonal mereka. Dan yang ketiga, pengembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi. Depenetrasi di sini dapat terjadi jika dalam hubungan terjadi suatu konflik dan konflik tersebut menghasilkan disolusi. Kemiripan proses ini dengan sebuah film yang diputar mundur, sebagaimana komunikasi memungkinkan sebuah hubungan untuk bergerak maju menuju tahap keintiman. Komunikasi dapat menggerakkan hubungan untuk mundur menuju tahap keintiman. Keempat, pembukaan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pembukaan diri sebagai proses pembukaan informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain yang berupa informasi yang signifikan. Pembukaan diri membantu hubungan masa kini dan masa depan antara dua orang dan membuat diri terbuka terhadap orang lain, memberikan kepuasan yang intrinsik. Pembukaan diri dapat bersifat strategis dan non-strategis. Berikutnya adalah mengupas lapisan hubungan analogi bawang. Lapisan terluar adalah citra publik. Seseorang dapat dilihat secara langsung atau segala sesuatu yang terbuka di publik yang kita perlihatkan kepada orang lain secara umum tidak ditutupi. Lapisan kedua, resiprositas, yakni proses di mana keterbukaan seseorang akan mengarah pada lain untuk terbuka. Ini adalah hal utama dalam teori penetrasi sosial. Dua dimensi teori penetrasi sosial, kekuasaan yang merujuk pada topik yang didiskusikan dalam suatu hubungan, ke dalam merujuk pada keintiman yang mengarahkan diskusi pada suatu topik. Berikut ini adalah gambar dua dimensi penetrasi sosial. Sebagai contoh, ketika seseorang mahasiswa memasuki perkuliahan untuk pertama kalinya dan mahasiswa tersebut bertemu dengan mahasiswa lainnya yang belum dikenalinya, mereka berkenalan dan saling bertukar informasi mengenai diri mereka. Misalnya menilai asal daerah masing-masing mahasiswa. Ini termasuk dalam citra publik. Semakin lama mereka saling melakukan interaksi dan memulai memasuki proses resiprositas. Dalam hal ini mereka saling bertukar informasi mengenai diri mereka lebih dalam. Selanjutnya itu tahapan proses penetrasi sosial. Orientasi, membuka sedikit informasi tentang diri kita kepada orang lain. Tahapan orientasi terjadi pada tingkat publik, hanya sedikit mengenai diri kita yang terbuka untuk orang lain. Selama tahapan ini, pernyataan-pernyataan yang dibuat biasanya hal-hal yang klise dan merefleksi aspek superficial dari orang lain.
Selanjutnya itu pertukaran penjajakan efektif, munculnya kepribadian seseorang. Perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seorang individu mulai muncul. Lebih banyak perilaku menyentuh dan tampilan efektif, seperti ekspresi wajah, dapat menjadi bagian dari komunikasi dengan orang satunya. Selanjutnya itu pertukaran efektif, komitmen dan kenyamanan. Tahap ini termasuk interaksi yang lebih tanpa beban dan santai, di mana komunikasi seringkali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, sehingga kali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Penggunaan idiom, ekspresi pribadi yang intim digunakan dalam sebuah hubungan. Dan yang terakhir yaitu pertukaran stabil, kejujuran total dan keintiman. Penetrasi sosial percaya bahwa terhadap relatif sedikit kesalahan atau kesalahan interpretasi dalam memaknai komunikasi. Pada tahap ini, kedua pasangan ini telah mempunyai banyak kesempatan untuk mengklarifikasi setiap ambiguitas yang pernah ada dan mulai untuk membentuk sistem komunikasi pribadi.